Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam channel Seribu Jalan. Kali ini saya akan membahas soal-soal seleksi kemampuan umum dan teknis kebudayaan untuk penggiat budaya di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi kemampuan umum dan teknis kebudayaan, bisa simak video ini. Dan jangan lupa juga teman-teman dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Kita lihat di sini, ini adalah materi atau kisi-kisi yang harus teman-teman pelajari. Materi yang akan diujikan nanti meliputi wawasan kebangsaan dan substansi kebudayaan. Untuk yang wawasan kebangsaan ini meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Pilar Negara, dan Sejarah Nasional, dan lain sebagainya. Jadi untuk wawasan kebangsaan teman-teman pelajari ini. Kemudian yang substansi kebudayaan ini, seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang ada di Indonesia meliputi rumah adat, upacara adat, tarian daerah, musik daerah, dan lain-lain. Teman-teman juga bisa pelajari sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, kepercayaan, sudut pandang, dan etos kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi inilah materi yang harus teman-teman pelajari dan harus teman-teman persiapkan. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal. Soal yang nomor 1, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang pada tanggal 22 Juni 1945. Berikut termasuk anggota panitia 9 kecuali yang A. Mr. Ahmad Subarjo, yang B. Muhammad Yamin, yang C. Agus Salim, yang C. Abi Kusno Cokro Suyoso, yang E. Supomo. Kita lihat di sini, ini yang ditanyakan berarti yang kecuali, berarti yang bukan termasuk panitia 9, teman-teman. Yang betul adalah jawabannya yang E, yaitu Supomo. Kita lihat di sini. Jadi ini adalah anggota panitia 9, teman-teman. Insinyur Soekarno ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil, kemudian Mr. Alexander Andres Maramis, Abi Kusno, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid, Muhammad Yamin. Jadi Supomo ini tidak masuk dalam panitia 9. Jadi yang betul adalah yang E. Soal yang nomor 2. Jumlah bulu pada leher burung Garuda adalah berjumlah yang A 17, yang B 8, yang C 19, yang D 45, yang E 10. Berarti jawaban yang tepat ini adalah yang D, yaitu 45. Kita lihat di sini. Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jumlah bulu pada masing-masing sayap berjumlah 17. Jumlah bulu pada ekor berjumlah 8. Jumlah bulu di bawah perisai atau pangkal ekor berjumlah 19. Kemudian jumlah bulu pada leher berjumlah 45. Jadi yang betul adalah yang D. Soal yang nomor 3. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Keramat nomor 106 Jakarta, dipimpin oleh yang A. Sugondo Joyopuspito, yang B. Muhammad Yamin, yang C. Agus Salim, yang D. Insinyur Soekarno, kemudian yang E. Wongso Negoro. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, yaitu Sugondo Joyopuspito. Kita lihat di sini. Jawaban A yaitu Sugondo Joyopuspito. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyopuspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Adapun Kongres Pemuda I diadakan 30 April sampai 2 Mei 1926 diketuai oleh Muhammad Tabrani. Jadi yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Piagam Jakarta yang disahkan pada tanggal yang A 29 Mei 1945, yang B 1 Juni 1955,
yang C 22 Juni 1945, yang D 14 Juni 1945, yang E 17 Agustus 1945. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C, yaitu tanggal 22 Juni 1945. Kita lihat di sini. Piagam Jakarta ditandatangani sekaligus disahkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini awalnya akan dijadikan teks kemerdekaan, tetapi kemudian dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawaban yang tepat itu yang C. Soal yang nomor 5. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan yang A. Ketuhanan yang Maha Esa, yang B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang C. Persatuan Indonesia, yang D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan, yang betul adalah yang B, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat di sini. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi yang B. Soal yang nomor 6. Hasil perundingan Linggarjati menyatakan bahwa wilayah kekuasaan Indonesia menjadi yang A. Sumatera, Jawa, dan Madura, yang B. Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, yang C. Sumatera, Jawa, dan Bali, yang D. Sumatera, dan Jawa, yang E. Jawa saja. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Kita lihat di sini. Jawaban A. Ini adalah hasil dari perundingan Linggarjati. Yang pertama yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian yang kedua, akan dibentuk negara federal dengan nama Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Kemudian yang nomor 3, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai uni. Kemudian yang nomor 4, pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A. Soal yang nomor 7, pendiri Organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah yang A. Insinyur Soekarno, yang B. Muhammad Hatta, yang C. Ahmad Subarjo, yang D. Muhammad Yamin, yang E. Ali Sastroamidjojo. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno ini adalah pendiri Partai Nasional Indonesia. Kita lanjut. Soal yang nomor 8. Kata Pancasila terdapat di dalam sebuah kitab tulisan Pujangga Indonesia masa lalu. Apa nama kitab tersebut dan siapa pengarangnya? Yang A. Kitab Baratayuda karangan Empu Seda. Yang B. Kitab Hariwangsa karangan Empu Panuluh. Yang C. Kitab Sutasoma karangan Empu Kanwa. Yang D. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Yang E. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Soal yang nomor 9. Pemilu pertama pada tahun 1955 digunakan untuk memilih yang A. Anggota MPR, yang B. Anggota DPR dan Konstituante, yang C. Presiden dan Wakil Presiden, yang D. KNIP, yang E. Menteri. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu anggota DPR dan Konstituante. Kita lihat di sini. Soal yang nomor 10. Salah satu contoh pengaruh negatif dari budaya asing adalah masalah pornografi. Upaya pemerintah dalam memecahkan masalah pornografi adalah yang A. Memblokir situs-situs porno di internet, yang B. Melakukan pendidikan seksual untuk remaja, yang C. Membatasi penayangan sinetron-sinetron, yang D. Membatasi jam tayang televisi swasta, yang E. Membatasi penggunaan rokok. Jadi upaya pemerintah dalam memecahkan masalah pornografi ini yang benar adalah yang A, yaitu memblokir situs-situs porno di internet. Soal yang nomor 11. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi. Artinya adalah yang A. Keragaman, B. Akal, C. Kesenian, D. Persaudaraan, yang E. Sopan santun. Jadi budi ini artinya adalah yang B, yaitu akal. Jadi arti dari budi ini adalah akal, teman-teman. Kita lanjut.
Soal yang nomor 12. Alat musik petik yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan adalah A. Sasando, B. Kledi, C. Popondi, yang D. Rebab, yang E. Tifa. Jadi alat musik yang berasal dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan adalah yang C, yaitu Popondi. Kita lihat di sini. Alat musik petik yang berasal dari daerah Toraja yaitu Popondi. Kemudian Sasando ini alat musik petik dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang Keledi ini alat musik tiup dari Kalimantan. Kemudian Rebab alat musik gesek dari Jawa Barat. Kemudian Tifa alat musik tabu dari Maluku. Jadi jawaban yang tepat ini yang C. Soal yang nomor 13. Binatang komodo hanya hidup di Pulau Komodo, terletak di provinsi yang A. Nusa Tenggara Timur, B. Nusa Tenggara Barat, C. Bali, D. Maluku Utara, yang E. Maluku. Jadi Pulau Komodo hanya hidup di Pulau Komodo, terletak di provinsi yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi Pulau Komodo ini ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Soal yang nomor 14. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia disebut dengan A. Ekstradisi, B. Remunerasi, yang C. Suaka, D. Transgenerasi, yang D. Deportasi. Tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia itu adalah yang E, yaitu deportasi. Kita lihat di sini. Jawabannya itu ya C, deportasi. Kemudian yang ekstradisi adalah proses di mana seorang tersangka yang ditahan negara lain yang kemudian diserahkan kepada negara asal tersangka untuk disidang sesuai perjanjian yang bersangkutan. Kemudian yang remunerasi adalah pemberian gaji atau payment kepada seorang pegawai sebagai imbalan atau penghargaan atas pekerjaan atau kontribusi yang sifatnya rutin kepada organisasi tempatnya bekerja. Kemudian suaka adalah tempat suci di gereja atau kuil. Kita lanjut. Senjata tradisional yang berasal dari daerah Riau adalah A. Golok, B. Pedang Jenawi, C. Parang, D. Celurit, E. Badik. Jadi senjata tradisional yang berasal dari daerah Riau adalah yang B, yaitu pedang Jenawi. Kita lihat di sini. Masyarakat Riau memiliki senjata tradisional bernama pedang Jenawi. Pedang yang terbuat dari baja ini terbentuk runcing dan lurus. Kemudian golok ini berasal dari Betawi. Kemudian parang Maluku, celurit Madura, badik Sulawesi. Jadi yang betul adalah yang B. Soal yang nomor 16. Rujak cingur adalah makanan khas dari A. Jawa Barat, B. Jawa Tengah, C. Jawa Timur, D. Yogyakarta, E. Maluku. Jadi rujak cingur ini adalah makanan khas dari yaitu C. Provinsi Jawa Timur. Kita lihat di sini. Rujak cingur merupakan makanan tradisional yang mudah ditemukan di Jawa Timur, terutama di daerah asalnya yaitu Surabaya. Soal yang nomor 17. Wayang kulit termasuk seni pertunjukan dari daerah A. Sumatera, B. Sulawesi, C. Jawa Tengah, D. Kalimantan, E. Papua. Jadi wayang kulit ini termasuk seni pertunjukan dari daerah yaitu daerah Jawa Tengah, berarti yang C. Kita lihat di sini. Seni pertunjukan wayang kulit identik dengan budaya Jawa. Wayang kulit memang berkembang luas di wilayah Jawa, tepatnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi jawabannya yang C. Soal yang nomor 18. Suku Mentawai mendiami daerah A. Sumatera Barat, B. Riau, C. Sumatera Selatan, D. Kalimantan Timur, E. Kalimantan Barat. Jadi suku Mentawai ini mendiami daerah yang betul adalah yang A, yaitu Sumatera Barat. Kita lihat di sini. Jawaban A. Sumatera Barat. Suku Mentawai merupakan suku yang merupakan penduduk asli dari Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai adalah gugusan pulau-pulau yang secara geografis terletak di Samudra Hindia dan secara administratif masuk ke dalam Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Soal yang nomor 19. Upacara Kasodo di Gunung Bromo untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dilakukan oleh masyarakat A. Tengger, B. Baduy, yang C. Dayak, D. Asmat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Tengger. Kita lihat di sini. Upacara Kasodo digunakan di Bromo dilakukan oleh masyarakat Tengger. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A.
Baik, itulah beberapa soal-soal seleksi kemampuan umum dan teknis kebudayaan untuk penggiat budaya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa juga teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan komen agar teman-teman selalu mendapat info-info terbaru seputar penggiat budaya dan info CPNS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.